Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai chapter 4 mengenai income statement dan relate information. Adapun materi ini dipresentasikan oleh saya, Tigran Asam Tapati, dan teman saya. Saya Danita Putri Utami. Dan teman saya Nuri Anissa dari akuntansi 2020. Adapun untuk materi kita pada hari ini berkaitan mengenai pelaporan akuntansi khususnya dalam income statement, dan tentunya di dalam income statement ini akan menyajikan berbagai laporan yang ada di dalamnya, memuat mengenai elemen-elemennya, lalu berkaitan yang lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sajian materi yang ada di kesempatan hari ini. Learning 1 itu akan membahas mengenai identify the uses and limitation of an income statement. Di dalam learning 1 ini kita akan bahas lebih dalam mengenai income statement ini. Mulai dari akun-akunnya apa saja, fungsinya apa saja, lalu ada rumusnya, itu akan disajikan dalam learning 1. Lalu yang selanjutnya itu berkaitan kepada learning kedua. Ini akan membahas mengenai describe the content and format of the income statement. Kita akan membahas mengenai formatnya. Apa aja sih format-format atau pelaporan dari income statement ini. Lalu learning ketiga itu membahas mengenai discuss how to report various income item. Jadi kita akan membahas mengenai item-item apa aja yang ada di dalam income statement. Dan yang selanjutnya itu ada learning 4 akan membahas explain the reporting of accounting change and error. Apa aja sih kesalahan-kesalahan dalam pelaporan akuntansi? Kita akan membahas nih, apa aja nih kesalahan-kesalahannya. Oke, kita akan di dalam presentasi hari ini merupakan penyusunan dari kampus kami, yaitu Indonesia Banking School. Selanjutnya kita akan membahas mengenai learning 1, mengenai identify the uses and limitation of an income statement. Kalau kita berbicara mengenai income statement, tentunya sebelum kita belajar secara langsung income statement, kita harus mengetahui bahwasannya dalam pelaporan akuntansi, prosesnya adalah yang pertama adalah terjadinya transaksi. Misalnya di dalam suatu perusahaan itu ada penjualan, lalu ada biaya, ini akan di jurnal, ada transaksinya dulu, lalu masuk ke dalam penjurnalan. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai buku besar. Lalu setelah di buku besar, saldo-saldonya akan dimasukkan ke dalam trial balance atau disebut juga neraca saldo awal. Nah, di neraca saldo awal ini akan diproses memuat mengenai berbagai akun yang sudah ada di dalam proses penjurnalan. Dan di dalam trial balance itu saldo-saldonya merupakan saldo-saldo yang ada di dalam T-account atau dalam buku besar. Nah, setelah kita angka-angka atau akun-akun dari buku besar itu angka-angkanya sudah diadopsi ke neraca saldo, itu akan dimasukkan ke sana dan dilaporkan. Lalu step selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita neraca saldo, yaitu adalah proses untuk jurnal penyesuaian. Apa saja sih elemen-elemen yang disesuaikan dalam sistem jurnal penyesuaian? Ada banyak sekali elemen yang bisa timbul dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama itu misalnya ketika suatu perusahaan belum membayarkan gaji yang harus dibayarkan pada tanggal 1 September. Maka pada saat laporan tanggal 31 Agustus, itu akan dilaporkan atau disesuaikan atau di jurnal penyesuaian untuk mengenai gaji tadi. Lalu apalagi contohnya? Contoh lainnya untuk berkaitan mengenai jurnal penyesuaian ini bisa berkaitan dengan bunga. Kalau kita berkaitan dengan bunga, kita akan melihat bahwasannya apa nih yang menyebabkan adanya bunga. Nah, yang tentunya kalau kita salah satu penyebab adanya bunga itu muncul, yang pertama adalah ketika suatu perusahaan melakukan adanya hutang, memunculkan namanya hutang. Bisa berkaitan dengan note payable, mortgage payable, dan hutang lainnya. Nah, untuk jenis-jenis tersebut, tentunya berapa besaran bunganya ini akan tergantung dari berapa lama sih perusahaan itu mengangsur
hutangnya gitu. Dan berapa tingkat bunganya untuk per tahun ataupun per bulan yang telah dipersyaratkan di awal pada saat proses peminjaman. Adapun jenis-jenis hutang yang disesuaikan dalam penyesuaian itu ada jurnalnya pasti tadinya adalah debitnya expense pada interest payable. Nanti kalau sudah dibayarkan tanggal 1 baru debit interest payable, kreditnya adalah cash atau sudah dibayarkan gitu dalam kas perusahaan. Lalu selanjutnya setelah kita jurnal penyesuaian akan membuat neraca adjustment trial balance atau neraca setelah disesuaikan, atau bahasanya di sini adalah akun-akun dalam jurnal penyesuaian yang dimana jurnal penyesuaian ini akun-akunnya itu saldo-saldonya itu didapatkan tadi dari trial balance awal dan disesuaikan dari saldo-saldo yang tadi ada di jurnal penyesuaian seperti itu. Lalu setelah proses adjustment trial balance kita akan berkaitan atau melaporkan ke dalam income statement. Apa sih income statement? Income statement atau biasa disebut dengan laporan laba rugi atau biasa juga disebut dengan laporan rugi laba. Sebelumnya namanya adalah laporan rugi laba, tapi untuk saat ini perusahaan secara umum atau secara general menyebutnya adalah laporan laba rugi. Income statement sendiri merupakan laporan laba rugi perusahaan yang memuatkan akun-akun pendapatan secara keseluruhan dan akun-akun beban yang terdapat pada perusahaan dalam satu periode pencatatan akuntansi. Dalam satu periode operasional, kalau misalnya dia melaporkan secara keseluruhan atau ke dalam satu periode akuntansi seperti itu. Nah, kalau kita berkaitan tadi sesuai dengan pengertiannya, dia akan memuat mengenai akun-akun apa saja sih yang ada di pendapatan itu secara keseluruhan, baik sales revenue dan misalnya ada hal-hal lain yang ada di dalam revenue itu akan dilaporkan di dalam income statement ini. Dan juga itu akan melaporkan mengenai akun beban. Apa aja sih beban-beban yang terdapat dalam income statement? Tentunya kalau beban yang ada di dalam income statement adalah beban-beban yang terjadi dalam proses transaksi dalam operasional perusahaan, seperti misalnya ada pembayaran gaji, lalu ada pembayaran listrik, ada utility expense, atau tadi ada telepon expense, lalu ada salary expense, lalu misalnya ada beban-beban lain yang muncul dari operasional perusahaan tersebut. Sorry ya guys, sorry. Baiklah, saya akan lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan. Mengenai lalu tadi seperti tadi ada akun-akun beban di dalam suatu operasional perusahaan tentunya. Di sini rumus untuk income statement sendiri yaitu adalah sales net dikurangi dengan expense net. Artinya adalah keseluruhan sales atau keseluruhan penjualan dikurangi dengan expense atau keseluruhan biaya. Lalu ada fungsi laporan laba rugi, itu berkaitan dengan mengetahui, yang pertama itu adalah mengetahui laba atau rugi yang dialami suatu perusahaan. Yang kedua itu mengetahui kinerja perusahaan di masa lalu dan di masa depan dan membantu nilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas. Baik, jadi yang pertama untuk mengetahui laba atau rugi yang dialami suatu perusahaan, kita akan melihat bahwasannya berapa sih yang didapatkan dari operasional perusahaan tersebut sudah ketika ada pendapatan dikurangi dengan beban. Lalu mengetahui kinerja perusahaan di masa lalu. Misalnya kalau kita berkaitan dengan suatu perusahaan, tentunya kalau perusahaan itu melaporkan laporan keuangannya secara bertahap atau secara bertahun setiap tahunnya melaporkan, kita akan melihat nih bahwasannya setiap tahun ini ada nggak sih perusahaan itu pendapatannya naik. Nah, itu bisa dilihat dari income statement-nya melalui laporan tadi income statement, dan kita dapat memperkirakan nih di masa depan berapa sih yang akan didapatkan
Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai membantu nilai risiko dan ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan. Jadi kalau untuk income statement ini tentunya akan berkaitan dengan pelaporan-pelaporan selanjutnya, karena setelah income statement kita akan membahas mengenai return earning. Nah, kalau return earning nanti kita akan mendapatkan saldonya itu di dalam net income yang terdapat di dalam income statement. Dan nanti kalau di dalam return earning kita akan dikurangi less dividend. Dan makanya untuk income statement ini penting bagi suatu perusahaan untuk mengukur berapa sih net income-nya, ataupun perusahaan mengalami kerugian berarti masuknya adalah loss income, seperti itu. Lalu kita akan melihat di sini ada gambarnya, ini ada contoh-contohnya dan susunan dari pelaporan income statement ini. Income statement ini akan penyusunannya yaitu adalah yang pertama adalah kita menyusun dulu revenue-nya. Terus setelah disusun apa saja akun-akunnya, lalu di bawahnya baru ada di total, lalu masuk di bawahnya adalah bagian beban, dan di total lalu dikurangi total dari pendapatan dikurangi total beban. Itu akan mendapatkan net income. Seperti itu. Lalu income statement itu ada beberapa kelemahannya tentunya. Yang pertama itu adalah perusahaan menghilangkan item yang tidak dapat diukur secara andal. Jadi yang kedua adalah penghasilan angka adalah dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Jadi kalau income statement ini akan dinilai berapa sih perusahaan itu mendapatkan keuntungan, ataupun perusahaan setelah dihitung ada mendapatkan kerugian sekian. Nah, ini harus dilaporkan dalam income statement ini. Makanya income statement ini cukup penting walaupun ada segi kelemahannya. Lalu selanjutnya ada perusahaan memiliki insentif untuk mengelola penghasilan. Yang pertama, apa sih fungsi dari mengelola penghasilan atau pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan? Yang pertama yaitu adalah memenuhi target pendapatan. Yang kedua yaitu adalah membuat pendapatan terlihat kurang beresiko. Jadi ketika suatu perusahaan mengelola penghasilan atau mendapatkan suatu pendapatan, ini akan menjadi suatu dana yang digunakan secara operasional perusahaan. Tentunya untuk ketika ada suatu pendapatan, lalu ada suatu pengeluaran, ini kan bisa membackup saldo-saldo yang terdapat dalam suatu perusahaan. Misalnya pendapatannya 50 juta, lalu pengeluarannya ada 4 juta. Nah, ini berarti kan ada sisanya adalah 1 juta. Nah, 1 juta ini disebut dengan net income. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya mengenai manajemen laba dan waktu pendapatan yang direncanakan. Manajemen laba yaitu adalah manajemen yang berkaitan dengan waktu pendapatan yang direncanakan. Mengenai pengeluarannya, lalu keuntungan dan kerugian untuk memuluskan pendapatan. Artinya, kalau ada manajemen laba ini, perusahaan memperkirakan nih berapa sih pengeluaran yang akan keluar, lalu berapa sih yang akan menjadi pendapatan dari suatu perusahaan dalam satu periode, lalu berapa sih yang didapatkan untuk periode berikutnya. Itu disebut dengan manajemen laba. Selanjutnya yaitu adalah kualitas penghasilan. Artinya kualitas penghasilan yaitu adalah berkurangnya jika pendapatan manajemen menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi pendapatan dan arus kas masa depan. Jadi ketika suatu income statement itu nilainya kurang atau nilainya tidak mencerminkan secara sebenarnya, itu akan mempengaruhi untuk kedepannya seperti itu, berkaitan dengan arus kas masa depan ataupun memprediksi pendapatan seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen income statement. Elemen-elemen income statement tentunya
kita sudah tahu kan tadi ada beberapa yang sudah saya sebutkan, ada penghasilan, penghasilan atau disebut juga dengan pendapatan, atau disebut juga dengan sales, atau disebut juga dengan revenue. Nah, ini merupakan apa sih pendapatan itu? Yaitu adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang dibentuk dalam arus masuk atau yang meningkatnya peningkatan aset atau berkurangnya kewajiban. Nah, jadi pendapatan itu akan berperan ketika suatu perusahaan mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk operasional, lalu adanya kewajiban, misalnya ada beban-beban, ini kan mengakibatkan kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan akan berkurang. Ini menjadi elemen dalam pendapatan. Lalu di dalam income atau pendapatan ini terdiri dari dua sebenarnya, ada revenue, ada gains. Revenue itu berasal dari berkaitan dengan operasional perusahaan, tapi gains itu biasanya secara umum ketika suatu perusahaan menginvestasikan suatu dana ke dalam suatu perusahaan, lalu di dalam perusahaan tersebut dia misalnya menjual sahamnya di atas harga pada saat dia membeli di awal. Maka dia akan mendapatkan gain atau gain on disposal seperti itu. Lalu ada revenue account, ini berkaitan ada sales fee, revenue account ini ada sales, ada fee, ada interest, ada dividen, ada rent. Jadi mengenai hal ini kita akan membahas secara selanjutnya. Baiklah, kita akan lanjutkan mengenai income statement tadi. Adapun kalau untuk income statement, untuk elemen keduanya yaitu adalah pengeluaran atau biaya atau expense, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk yang pertama yaitu adalah arus kas keluar atau arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya suatu kewajiban yang mengakibatkan adanya penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Nah, pengeluaran termasuk baik biaya maupun kerugian, ini ada dua, ada pengeluaran, ada kerugian. Kalau pengeluaran itu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya seperti tadi ada biaya gaji, lalu ada biaya listrik, ada biaya telepon, lalu ada biaya utility, itu berkaitan dengan yang dikeluarkan oleh pengeluaran. Nah, lalu ada kerugian. Ini merupakan akibat yang timbul atau tidaknya dari aktivitas biasa. Jadi, misalnya ketika kualitas dari suatu operasional gitu, dari suatu produk itu ada klaim yang banyak gitu, itu kan membuat beban-beban itu akan meningkat, itu akan menyebabkan namanya kerugian dalam suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai describe the content and format of the income statement. Dalam income statement tadi, kita akan membahas akun-akunnya ya, sebelum kita masuk secara materi yang kedua ini. Ada akun tadi adalah COGS. Jadi expense account ini ada COGS, ada depreciation, ada interest, ada rent salary and wax, lalu ada tax. Jadi COGS itu adalah harga APP. Ketika suatu perusahaan melakukan proses, tentunya perusahaan merchandise ya, misalnya ada perusahaan merchandise, dia melakukan pembelian secara inventory. Nah, ketika dia membelikan inventory gitu, maka dia tentunya dia membayarnya itu, membeli bahannya itu menjadi COGS untuk dia jual di kemudian hari atau pada saat barang itu ia jual lagi gitu. Nah, itu harga awalnya disebut dengan COGS. Lalu ada depreciation. Ini berkaitan dengan depresiasi suatu aset gitu loh. Misalnya ada buildings, ada misal suatu perusahaan memiliki bangunan gitu, bahan bangunan di mana dia menyusutkan selama 25 tahun. Maka ini ada akun depreciation expense per bulannya. Lalu ada interest, berarti ada biaya untuk bunga. Ini berkaitan tadi dengan pinjaman. Kalau pinjamannya
berkaitan dengan notes payable. Biaya ini berkaitan dengan tadi notes payable, di mana ketika ada interestnya bertambah, ini akan menjadi beban untuk suatu perusahaan. Lalu ada rent. Rent ini berkaitan dengan sewa gedung apabila suatu perusahaan belum mandiri, seperti itu. Atau dia sewa mesin. Nah, ini juga bisa di dalam akun rent dalam suatu pelaporan keuangan di dalam income statement. Lalu ada salary and wage expense tadi, seperti tadi. Itu berkaitan dengan gaji. Suatu perusahaan membayarkan suatu gaji karyawannya. Ini menjadi salaries and wage expense, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah tax. Artinya adalah biaya pajak. Bagaimana pajak itu dapat dibayarkan oleh suatu perusahaan? Nah, untuk nominal yang dibayarkan suatu perusahaan secara umum untuk di Indonesia itu menggunakan tahun sebelumnya. Jadi diasumsikan bahwasanya tahun ini dan untuk tahun depan pengukurannya atau kira-kiranya biayanya adalah menggunakan tax yang dibayarkan di tahun ini. Lalu income statement seperti tadi, ini ada beberapa komponen general mengenai income statement ini. Yang pertama itu adalah sales or revenue. Sales ini berkaitan dengan perusahaan-perusahaan merchandise gitu loh. Dan kalau untuk revenue ini biasanya perusahaan-perusahaan yang jasa. Nah, lalu ada COGS. Nah, COGS ini secara umum ada perusahaan-perusahaan seperti dia masuknya adalah perusahaan merchandising atau manufaktur. Ini ada biaya-biaya untuk memperoleh suatu bahan gitu. Lalu ada gross profit. Ini dilihat dari sales revenue dikurangi COGS itu menghasilkan gross profit. Lalu ada sales expense, ada administrasi dan general expense. Ini ada other income and expense. Ini berkaitan dengan income from operation. Lalu ada financing cost, ini ada income before income tax, ada income from continue operation, discontinue operation, ada net income, ada non-controlling interest, dan ada earning per share. Selanjutnya itu mengenai format laporan laba rugi. Nah, untuk format laporan laba rugi ini kita bisa melihat nih, di dalam perusahaan BOC, Hong Company Income Statement, ini for the year ended Desember tanggal 31 Desember 2019, di sini kita lihat ada sales revenue sejumlah 3 miliar 3 juta 53,81 dolar. Lalu dikurangi dengan sales discount. Ini sebanyak 24.241, lalu ada sales return and allowance ada 56.427. Kalau untuk sales diskon artinya suatu perusahaan memberikan diskon kepada pembeli pada saat dia membeli barang-barang yang ada di suatu perusahaan tersebut. Lalu untuk sales return and allowance ini berkaitan dengan pengembalian barang. Misalnya suatu perusahaan menjual barang seperti barang misalnya seperti itu ya. Nah, barang itu ada tidak sesuai dengan pesanan. Misal ada 100 buah pesanan dan 50%-nya itu nggak sesuai. Nah, ini lalu dikembalikan. Ini disebut dengan sales return and allowance. Artinya ada penjualan yang dikembalikan dari para pembeli seperti itu. Dan ini menjadi variabel yang mengurangi untuk akun dalam sales dalam pelaporan income statement. Ini adalah contohnya di dalam proses perusahaan manufaktur ataupun merchandising. Tadi seperti tadi dia punya sales saldonya adalah 3.053.081. Lalu dia ada sales revenue-nya sebanyak 24.241, lalu ada less atau pengurangan sales diskon tadi 24.241 dan 56.427, berarti secara total itu adalah 80.668. Lalu untuk net sales setelah dikurangi itu sebanyak 2.972.413. Lalu yang kedua yaitu adalah COGS. COGS merupakan tadi biaya pokok pada saat perusahaan itu membeli suatu bahan atau suatu variabel untuk proses produksinya gitu. Nah, COGS ini yang dibeli perusahaan adalah 1.982.541 dolar. Maka tadi net sale yang didapatkan dari
akun sell yang setelah dikurangi sales discount dan sales return itu adalah menjadi $989.872. Selanjutnya itu mengenai selling expense. Selling expense ini ada beberapa macam di dalamnya. Ada berkaitan dengan sales salaries and commission, lalu ada sales office salary, ada travel, interment, ada advertising expense, ada delivery expense, ada shipping supply and expense, lalu ada postage and stationery, ada telepon and internet expense, ada depreciation of sales equipment. Nah, ini untuk selling expense ini akan ditotalkan. Berapa sih total itu semua? Sebanyak $453.028. Lalu ada biaya lagi nih untuk administrasi expense. Nah, administrasi expense ini contohnya seperti biaya untuk officer salary. Ada officer salaries, office salaries, lalu ada legal and professional service, ada utility expense, ada insurance expense, ada depreciation of buildings, ada depreciation of office equipment, stationery, supplies, and postage, lalu ada miscellaneous office expense. Nah, ini totalnya berapa? Totalnya sebanyak $771. Nah, untuk secara total, maka yang tadi dari selling expense ditambah dengan administrasi expense, yaitu 453,028 ditambah 350,771 menjadi 803,799. Lalu ada other income and expense, artinya ada beberapa biaya-biaya dan pendapatan lain. Nah, ada dividend revenue, ada rent revenue, ada gain on sale of plant asset. Lalu ini sebanyak 171,410. Lalu ada income from operation. Berapa sih income from operationnya ini? Tinggal kita lihat bahwasannya income for operationnya adalah 989,872 dikurangi 803,799. Ini menghasilkan angka income from operation sebanyak 357.483. Lalu interest on bonds and notes ini 126.060. Lalu ada income before income tax, ini ada hasilnya dari income from operation dikurangi dengan interest on bonds and notes, ini sebanyak 126.060 menghasilkan income before income tax adalah 231.423. Lalu tentunya kalau income statement itu kan harus dilihat dari pajaknya juga ya. Nah, income tax before income tax ini income tax secara keseluruhannya adalah dikurangi antara income before tax, income tax dikurangi dengan taxnya berapa. Dan ini disebut juga dengan net income for the year, artinya laba bersih yang didapatkan suatu perusahaan dalam satu tahun itu sebanyak $164.489. Lalu setelah digunakan dalam income statement ini akan digunakan shareholder of untuk penggunaan para pemegang saham dan non controlling interest. Lalu nanti akan dibagi sahamkan, dibagi dividenkan dengan rumus earning per share. Berapa jumlah yang dibayarkan untuk per pemegang saham, maka mendapatkan profit berapa, sekian. Nah, ini contohnya yaitu adalah 120.000, lalu ada not controlling interest-nya adalah 44.489. Artinya earning per share-nya menjadi $1.74. Berarti masing-masing satu pemegang saham akan mendapatkan kira-kira gitu ya, satu sahamnya itu mendapatkan satu sahamnya itu mendapatkan $1,74 keuntungan. Ini adalah tampilan-tampilannya secara lebih terbuka gitu teman-teman. Ini ada income statement-nya. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai learning 3. Ini discuss how to report various income item. Nah, di dalam untuk learning 3 ini akan dijelaskan oleh teman saya, Donita. Kepada Donita dipersilakan. Jadi kita akan membahas learning 3, yaitu discuss. Yang pertama ada pendapatan dari operasi.
Ada keuntungan dan kerugiannya. Item tambahan yang mungkin perlu diungkapkan. Yang pertama itu kerugian penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih atau aset tetap ke jumlah yang dapat diperoleh kembali, serta pembalikan penurunan nilai tersebut. Yang kedua, ada kerugian restrukturisasi kegiatan dan pembalikan setiap penyisihan biaya restrukturisasi. Yang ketiga itu ada keuntungan atau kerugian pelepasan item properti, pabrik, dan peralatan atau investasi. Yang keempat ada penyelesaian intimidasi. Yang terakhir ada pembalikan kewajiban lainnya. Lalu selanjutnya ada melaporkan berbagai item pendapatan. Ada batas pemasukan, merupakan pendapatan setelah semua, yaitu ada pendapatan dan pengeluaran. Untuk periode yang dipertimbangkan, dilihat oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada laba per saham. Laba bersih atau dividen pilihan. Rata-rata tertimbang dari biasa saham luar biasa. Yang pertama itu ada indikator bisnis yang signifikan. Yang kedua ada mengukur dolar yang diperoleh masing-masing saham biasa. Yang ketiga harus diungkapkan pada wajah dari laporan laba rugi. Selanjutnya ada operasi yang dihentikan. Komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Yang pertama itu mewakili lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi, atau merupakan bagian dari rencana tunggal yang terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama atau area geografis operasi, atau anak perusahaan yang diakuisisi secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya, perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Yang pertama, dalam kategori laporan laba rugi terpisah, keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Yang kedua, hasil operasi suatu komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Yang ketiga, dampak dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi yang dilanjutkan. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris, baik di muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada melaporkan berbagai item pendapatan. Alokasi pajak intraperiode. Menghubungkan beban pajak penghasilan dengan item tertentu yang menimbulkan besaran pajak persediaan. Pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan untuk yang pertama itu menghasilkan dari melanjutkan operasi. Yang kedua, operasi yang dihentikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nuri. Learning 4. Explain the reporting of accounting changes and errors. Next. Perubahan dan kesalahan akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi. Penyesuaian retrospektif. Penyesuaian efek kumulatif terhadap laba di tahan awal. Pendekatan mempertahankan komparabilitas selama bertahun-tahun. Contohnya meliputi ubah dari FIFO menjadi biaya rata-rata. Yang kedua, ubah dari persentase penyelesaian ke metode kontrak selesai. Next. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi. Gaubert Inc. memutuskan pada Maret 2019 untuk mengubah dari FIFO menjadi harga persediaan rata-rata tertimbang. Penghasilan Gaubert sebelum pajak menggunakan metode rata-rata tertimbang yang baru pada tahun 2019 adalah 30.000 US dollar. Gambar yang atas adalah ilustrasi 4.17. Perhitungan perubahan prinsip akuntansi. Pada tahun 2017, FIFO-nya adalah 40.000 dolar, weighted average method-nya adalah 35.000 dolar,
Axis of FIFO over weighted average methodnya adalah $5.000. Pada tahun 2018, FIFO-nya adalah $30.000, weighted average methodnya adalah $27.000, axis of FIFO over weighted average methodnya adalah $3.000. Total axis of FIFO over weighted average methodnya adalah $8.000. Gambar bawah adalah ilustrasi 4.18. Laporan laba rugi presentasi perubahan dalam prinsip akuntansi berdasarkan tarif pajak 30%. Pada tahun 2019, income tax-nya adalah $30.000, income tax-nya $9.000, jadi net income-nya adalah $21.000. Pada tahun 2018, income before income tax-nya adalah $27.000, income tax-nya $8.100, lalu net income-nya adalah $18.900. Pada tahun 2017, income before income tax-nya adalah $35.000, income tax-nya adalah $10.500, net income-nya adalah $24.500. Next. Perubahan akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi diperhitungkan dalam periode perubahan atau periode dan periode yang akan datang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Tidak ditangani secara retrospektif, tidak dianggap kesalahan. Contohnya meliputi masa manfaat dan nilai sisa dari aset yang dapat disubsidi, piutang yang tidak dapat ditagih, dan yang terakhir adalah keusangan persediaan. Next. Perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi. Arkadi HS membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan dasar garis lurus. Pada tahun 2019, tahun ke-8, ditentukan bahwa estimasi total umur harus 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu tersebut. Pertanyaannya, yang pertama, apakah penyusutan tahun-tahun sebelumnya perlu disajikan kembali? Yang kedua, hitung beban penyusutan untuk tahun 2019. Next. Perubahan estimasi akuntansi setelah 7 tahun. Equipment cost-nya adalah $510.000, residual value-nya minus $10.000, depreciable base-nya adalah $500.000, useful life originalnya untuk 10 tahun, annual depreciation-nya adalah $50.000. Dikali dengan 7 tahun sama dengan $350.000. Pertama nih, kita buat NBV pada tanggal perubahan estimasi. Lalu balance sheet-nya pada tanggal 31 Desember 2018, fixed assets-nya adalah equipment $510.000, accumulated depreciation $350.000, dan net book value-nya atau NBF sama dengan $160.000. Next. Perubahan estimasi akuntansi setelah 7 tahun. Net book value-nya adalah $160.000, residual value-nya new $5.000, dikurang depreciable base-nya adalah $155.000. Useful life remaining-nya untuk 8 tahun. Annual depreciation-nya adalah $19.375. Ini kalkulasi depreciation expense-nya untuk 2019. Nah, journal entry untuk 2019 adalah depreciation expense yang tadi 19.375 dan accumulated depreciation-nya adalah 19.370. Next. Kesalahan akuntansi, koreksi kesalahan. Hasil dari kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, pengawasan atau penyalahgunaan fakta. Koreksi diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, penyesuaian saldo awal laba ditahan. Next. Koreksi kesalahan, ilustrasi. Pada tahun 2019, Sang Ltd menetapkan bahwa mereka salah melebih-lebihkan accounts receivable dan sales revenue sebesar $100.000 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Sang membuat following entry untuk memperbaiki kesalahan ini. Abaikan pajak penghasilan. Retained earnings-nya $100.000, accounts receivable-nya $100.000. Next. Kesalahan akuntansi. Ilustrasinya adalah ringkasan akuntansi perubahan dan kesalahan. Ringkasannya untuk jenis situasinya, kriterianya adalah perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Contohnya, perubahan dasar penetapan harga persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata, penempatan pada laporan laba rugi, menyusun kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya dengan dasar yang sama dengan prinsip yang baru diadopsi. Next.
kesalahan akuntansi. Ringkasan, jenis situasi perubahan dalam estimasi akuntansi. Jenis situasi ada kriteria. Kriterianya adalah koreksi dan penyesuaian yang normal dan berulang. Contohnya, perubahan realisasi piutang dan persediaan, perubahan estimasi umur peralatan, aset tidak berwujud, perubahan estimasi kewajiban untuk biaya garansi, pajak penghasilan dan pembayaran. Penempatan pada laporan laba rugi, tampilkan perubahan hanya di akun yang terpengaruh atau tidak ditampilkan setelah dikurangi pajak, dan ungkap sifat perubahannya. Next. Yang terakhir ada jenis situasinya adalah koreksi kesalahan. Kriterianya kesalahan penyalahgunaan fakta, contohnya kesalahan dalam pelaporan pendapatan dan pengeluaran. Penempatan pada laporan laba rugi, nyatakan kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan. Next. Selanjutnya pembahasan soal pertama akan dibahas oleh teman saya, Tigran. Next. Tigran. Iya, baik. Baiklah, kita akan membahas mengenai soal E3.8. Oke. Soal E3.8 di sini mengatakan bahwasannya kita harus melakukan jurnal penyesuaian. Nah, dalam E3.8 ini ada beberapa transaksi di mana William Bryan is the new owner of S Computer Service. Dia merupakan seorang pemilik dari toko komputer Service, layanan komputer seperti itu. At the end of August 2022 atau pada saat akhir tahun 2022, his first month of the ownership, dia merupakan pertama kalinya gitu loh. Dia his first month of ownership, dia menjadi pemilik pertamanya, di mana Bryan ini is trying to prepare monthly financial statement. Jadi dia akan menyiapkan mengenai laporan keuangannya. Below is information related to unrecorded expense that the business incurred during August. Jadi ada beberapa informasi nih yang belum informasi biaya yang belum dicatat dalam transaksi bisnisnya di bulan Agustus kemarin, seperti itu. Di bulan Agustus ini. Nah, yang pertama itu transaksi yang pertama itu pada tanggal 31. At August 31, Bryan owed his employee ini sebanyak 2.900 in salary and wage that will be paid on September 1 September. Jadi dia akan membayarkan gaji sebanyak 2.900. Harus membayarkan gaji kepada karyawannya sebanyak 2.900. At the end of the month, he had not yet received the month utility bills. Based on past experience, he estimated the bill would be approximately sebanyak $600. Jadi di akhir bulan ini si Bryan memiliki tagihan bill sebanyak 600.000, lalu $600.000 yang harus dia bayarkan. Lalu pada 1 Agustus, Bryan juga di transaksi ketiga ini dia meminjam uang kepada local bank sebanyak 60.000 dengan kategori adalah mortgage payable dengan pelunasan 15 tahun. The annual interest rate is 8% atau 8%. Jadi dia bunga itu per tahunnya adalah 8%. Health telephone bill in the amount of 117 covering August charge is unpaid at August 31 is telephone and interest expense account. Jadi di dalam di Agustus ini dia juga memiliki tagihan telepon sebanyak 117. Lalu bagaimana nih kita membuat jurnal penyesuaiannya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita berkaitan dengan jurnal penyesuaian ini akan menyesuaikan beban-beban atau biaya-biaya yang harus kita sesuaikan untuk dilaporkan di laporan selanjutnya gitu. Nah,
untuk tanggal 31 Agustus tadi, dia memiliki utang gaji sebanyak $2.900. Jurnalnya itu adalah debit salaries and wax expense, credit salaries and wax payable sebanyak 2.900. Lalu setelah dia melakukan proses entry adjusting gitu, membuat jurnal penyesuaian, jurnal adjusting ya. Nah, itu dia akan membayarkannya kan tanggal 1 September kan. Itu akan secara langsung credit salaries and wax payable-nya ini debit salaries and wax payable, kreditnya adalah cash. Jadi pada saat pembayaran seperti itu, tapi pada saat di jurnal penyesuaiannya adalah debit salaries and wax expense, kreditnya adalah salaries and wax payable sebanyak 2.900. Lalu di tanggal 31 dia juga menerima bill nih. Nah, bill ini menyatakan bahwasanya dia punya beban utility. Nah, utility expense sebanyak 600, berarti debit utility expense, kredit adalah utility payable. Lalu tanggal 3, transaksi ketiga tanggal 1 Agustus, dia meminjam kepada bank lokal yang terdapat di sekitarnya. Dia meminjam sebanyak $60.000. Nah, ketika si Brian ini melakukan proses peminjaman, artinya dia akan mendapatkan uang secara cash. Otomatis debitnya adalah cash. Lalu karena dia menerbitkan atau dia meminjam uang, maka dia dengan jangka waktu 15 tahun ini termasuk dalam mortgage payable, karena ini adalah disebut juga long term liability atau masuk ke dalam utang jangka panjang seperti itu. Nah, mortgage payable ini berbeda dengan kalau mortgage payable tadi adalah lebih dari 1 tahun. Nah, kalau jenis kedua tadi ada notes payable, itu yang masih bisa dilunasi dalam waktu 6 bulan atau maksimalnya adalah 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Nah, pada penerbitannya adalah debit cash, kreditnya adalah mortgage payable sebanyak 60.000. Lalu pada saat pembayaran hutang dan bunga, ini kalau untuk tanggal 31-nya di sini include dengan tanggal 1-nya. Jadi tanggal 31 itu bisa dibayarkan secara langsung, bisa disesuaikan. Jadi di sini ada pembayaran untuk hutang dan bunganya. Untuk hutang dan bunga di dalam penjurnalannya, maka rumusnya adalah 60.000 dikali 8% untuk mengetahui interest expense. Berapa sih biaya bunganya? Yaitu adalah 4.800. Lalu mortgage payable-nya itu adalah 4.000. Dari mana? Yaitu ada 60.000 dibagi 15 tahun. Berarti satu tahunnya sebanyak 4.000. Lalu ada credit cash. Cash-nya adalah total dari interest expense total saldonya ditambah dengan mortgage payable saldonya menjadi 8.400. Di transaksi terakhir itu ada beban untuk telepon dan internet sebanyak 117. Berarti debitnya ada telepon and interest expense, pada kreditnya ada telepon and internet payable. Soal E3.16 ini akan membahas mengenai closing entries. Kalau kita berkaitan dengan closing entries, tentunya kita ini merupakan step terakhir ya, sebelum penyerahan proses dari pelaporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal maupun internal. Closing entries dalam pelaporan keuangan itu akan menutup beberapa akun. Yang pertama ada akun pendapatan, ada akun beban, ada akun return earning, lalu ada berkaitan dengan dividen, itu akan ditutup. Lalu apa sih, kenapa itu harus ditutup closing entries itu? Tujuannya ketika suatu perusahaan melakukan closing entries, artinya dia akan membuka lembaran baru dalam hal pelaporan keuangan untuk di periode berikutnya atau di dalam bulan berikutnya. Ini yang perlu dalam suatu perusahaan tentunya. Nah, di sini diasumsikan bahwasannya prepare closing entries for Alistar CO on 31 Desember tahun 2022. Di sini kita omit explanation. Jadi dia mengabaikan perhitungannya, tapi kita berdasarkan data-data yang terdapat di sini.
Nah, untuk dalam berdasarkan data-data tadi di atas, ada inventory sebanyak 60.000, COGS atau HPP dari suatu barang, pembelian barang 235,700, ada share capital ordinary sebanyak 75.000, selling expense 16.000, return earning 45.000, ada administrasi expense 38.000, dividen sebanyak 18.000, income tax expense 30.000, ada sales return and allowance 12.000, sales discount 15.000, sales revenue 390.000. Nah, ini kita akan melihat bahwasannya untuk menutup closing entries ini, yang pertama tadi ada sales revenue. Nah, sales revenue ini tadi ada 390. Nah, sales revenue kalau dalam suatu sistem akuntansi atau pelaporan akuntansi, kita tahu bahwasannya sales revenue itu merupakan pendapatan, ya, merupakan termasuk dalam akun pendapatan. Nah, akun pendapatan normal balance-nya adanya di kredit. Lalu ketika kita closing, tentunya kalau kita mau tutup, dia harus di debit gitu loh. Jadi debitnya adalah sales revenue, kreditnya adalah income summary atau akun ikhtisar gitu. Atau dalam bahasa Indonesia seperti itu sebanyak 390.000. Nah, selanjutnya itu adalah debit untuk income summary, di mana kreditnya adalah untuk biaya atau beban yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, income summary kalau kita melihat di sini berdasarkan data itu adalah ada beberapa biaya atau beban. Di sini ada selling expense sebanyak 16.000, administrasi 38.000, income tax expense sebanyak 30.000. Dari total ini akan ditotalkan, lalu jumlah totalnya itu akan dimasukkan ke dalam income summary sebanyak 84.000. Nah, lalu selanjutnya adalah debit income summary untuk return earning. Kita sama-sama tahu bahwasannya return earning akunnya normal balance ada di debit. Nah, return earning atau laba ditahan, nah ini istilahnya untuk laba ditahan ini normal balance-nya adanya di debit, maka ketika dia dilakukan closing entries untuk membuka lembaran baru dalam laporan keuangan, maka akan di debitnya ada income summary, kreditnya ada di return earning sebanyak 45.000. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir itu ada dividen. Nah, kalau kita berkaitan dengan dividen, kita tentunya harus mengetahui bahwasannya mencari tahu berapa sih dividen yang harus dibayarkan. Nah, ini berdasarkan transaksi. Berapa banyak dividen yang dibayarkan. Untuk mencari tadi return earning, kita harus menyusun materi yang tadi kita sama-sama sudah pelajari, yaitu adalah income statement. Karena kalau dalam mencari return earning itu dia harus mendapatkan net income dari laporan income statement, baru dikurangi dividen ataupun dikurangi lagi dengan return earning yang ada di dalam neraca saldo seperti itu. Apabila tidak ada saldo di dalam neraca, maka variabel pengurangnya hanya dividen saja, gitu loh. Nah, kita lihat di sini return earning dividen apabila ditutup masuknya adalah debitnya adalah return earning, lalu kreditnya adalah dividen sebanyak 18.000. Selanjutnya, untuk materi soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuri. Pada Nuri, silakan. Soal selanjutnya adalah soal P3.4. Financial statements adjusting and closing entries. The trial balance of Bellamy Fashion Center contain the following accounts at November 30, the end of the company's fiscal year. Nah, di sini adalah Bellamy Fashion Center-nya trial balance untuk bulan November 30 tahun 2022. Next. Yang ditanya adalah adjustment datanya, informasi yang diberikan adalah adjustment datanya. Supplies on hand total 1,050 euro. Nomor 2-nya depreciation is 30,000 euro on the equipment. Nomor 3 interest of $11 euro is accrued on notes payable at November 30. Other datanya, yang nomor 1 adalah salaries and wages expense is 70% selling and 30% administrative. Nomor 2-nya rent expense and utilities expense are 80% selling and 20% administrative. Yang nomor 3-nya adalah 30,000 euro of notes payable are due for payment next year. Nomor 4-nya adalah maintenance and repairs expense is 100% administrative. Next.
Instructions-nya yang A, journalize the adjusting entries, yang B, prepare an adjusted trial balance, yang C-nya prepare an income statement and return earnings statement for the year and a classified statement of financial position as of November 30, 2022. Yang D-nya journalize the closing entries, yang E-nya prepare a closing trial balance. Next. Yang pertama, jawaban yang pertama adalah adjusting entries. Di adjusting entries ini, pada 30 November, store supplies expense-nya adalah 4.000, store supplies di kreditnya juga 4.000. Nah, depreciation expense store equipment-nya di debit 9.000. Terus ada accumulated depreciation store equipment-nya adalah 9.000 di kredit. Terus ada depreciation expense delivery equipment 6.000 di debit. Accumulated depreciation delivery equipment-nya adalah 6.000 di kredit. Interest expense-nya ada 11.000 di debit. Interest payable-nya adalah 11.000 di kredit. Ada adjusted trial balance. Yang cash di sini ada 28.700 di debit. Accounts receivable-nya adalah 33.700 di debit. Merchandise inventory-nya adalah 45.000 di debit. Store supplies-nya ada 1.500 di debit. Store equipment-nya adalah 65.000 di debit. 85.000 di debit. Terus accumulated depreciation-nya ada store equipment 27.000 di kredit. 27.000 euro di kredit. Terus ada delivery equipment-nya adalah 48.000 di debit. Accumulated depreciations delivery equipment-nya ada 12.000 di kredit. Notes payable-nya 51.000 di kredit. Accounts payable-nya 48.500 di kredit. Share capital ordinary ada 90.000 di kredit. Retained earnings-nya ada 8.000 di kredit. Sales totalnya ada 757.200 di kredit. Terus ada sales returns and allowance-nya 4.200 di debit. COGS-nya ada 495.400 di debit. Salaries expense-nya ada 140.000 di debit. Terus advertising expense-nya ada 26.400 di debit. Utilities expense ada 14.000. Repair expense ada 12.100 di debit. Delivery expense-nya ada 16.700 di debit. Rent expense-nya ada 24.000 di debit. Store supplies expense-nya ada 4.000 di debit. Depreciation expense ada store equipment-nya di debit 9.000. Depreciation expense delivery equipment-nya ada 6.000 di debit. Interest expense-nya ada 11.000 di debit. Interest payable-nya ada 11.000 di debit. Jadi total semua adalah di debit 1.4.700 euro. Di kredit pun 1.4.700 euro. Next. Yang C ada income statement and retained earnings statement for the year and a classified statement of financial positions. Nah, di sini Bellamy Fashion Center income statement for the year ended November 30, 2022. Sales revenue-nya adalah ada 757.200 kredit. Sales returns and allowances-nya ada 1.200 kredit. Net sales itu totalnya ada 753.000 di kredit. COGS-nya ada 495.400 di kredit. Jadi gross profit totalnya adalah 257.600 di kredit. Terus ada operating expenses. Jadi selling expenses ini salaries expenses 140.000 euro dikali 70%. Hasilnya ada 98.000 di debit. Terus advertising expense-nya ada 26.400 euro di debit. Rent expense itu diambil dari 24.000 dikali 80%. Itu jadi totalnya 19.200 di debit. Delivery expense-nya ada 16.700 di debit. Utilities expense yaitu 14.000 dikali 80%. Itu ada 11.200 di debit. Depreciation expense store equipment ada 9.000. Depreciation expense delivery equipment ada 6.000. Store supplies expense-nya ada 4.000 di debit. Terus ada lagi, jadi totalnya itu 190.500 di kredit. Administrative expenses-nya ada salaries expense itu dari 140.000 dikali 30%. Itu 42.000 di debit.
repair expense-nya 12.100 di debit, rent expense itu 24.000 dikali 20% itu 4.800 di debit, ada utilities expense 14.000 dikali 20% itu 2.800 di debit, ada lagi 61.700 di kredit. Other income and expense itu ada interest expense itu 11.000 di kredit. Terus net loss-nya total semuanya jadi ada 5.600 euro di kredit. Terus untuk total seluruhnya jadi ada 1.4.700 euro di debit dan 1.4.700 euro di kredit. Terus ada retained earnings statements Bellamy Fashion Center for the year ended 30 November 2022 itu retained earnings-nya untuk 1 Desember tahun 2021 ada 8.000 euro ada 8.000 euro. Terus net loss ada 5.600 itu ditambah jadi retained earnings untuk November 30 tahun 2022 adalah 2.000 dikurang jadi totalnya ada 2.400 euro. Terus Bellamy Fashion Center Statement of Financial Positions ada 30 November 2022. Non-current assets itu ada property, plant and equipment. Jadi store equipment-nya itu ada 85.000 ada 85.000. Terus accumulated depreciation store equipment-nya ada 27.000 dan 58.000. Ada delivery equipment-nya, terus delivery equipment itu ada 48.000. Accumulated depreciation delivery equipment itu ada 12.000, 36.000 dan 94.000 euro. Terus ada current assets-nya yaitu store supplies 1.500, merchandise inventory-nya 5.000, accounts receivable-nya 33.700, cash-nya ada 28.700. Total current assets-nya ada 108.900. Total assets-nya 202.900 euro. Terus equity and liabilities. Equity itu ada share capital ordinary 90.000 euro. Terus retained earnings-nya ada 2.400 sama 92.400 euro. Terus non-current liabilities-nya ada notes payable yaitu 21.000. Current liabilities notes payable due next year ada 30.000 euro. Account payables-nya 48.500. Interest payable 11.000. Total current liabilities ada 89.500. Total liabilities-nya jadi ada 110.500. Jadi total equity and liabilities-nya ada 202.900 euro. Next. Terus closing entries yaitu part D. Closing entries-nya itu count title-nya ada sales revenue 757.200 di debit, income summary-nya 757.200 di kredit, surplus revenue. Terus kedua ada income summary itu 762.800 di debit, sales returns and allowances itu 4.200 di kredit, COGS-nya 495.400 di kredit, salaries and wages expense itu ada 140.000 di kredit, advertising expense itu 26.400 di kredit, utilities expenses ada 14.000 di kredit, maintenance and repairs expense ada 12.100 di kredit, delivery expense ada 16.700 di kredit, rent expense-nya 24.000 di kredit, supplies expense-nya ada 5.500 di gross 1.500 jadi totalnya 4.000 di kredit. Terus ada depreciation expense 15.000 di kredit, interest expense 11.000 di kredit, cyclus expense accounts. Yang ketiga ada retained earnings itu 5.600 di debit, income summary-nya 5.600 di kredit. Nah itu tuh plus income summary account. Yang terakhir ada post closing trial balance. Nah di part E ini ada Bellamy Fashion Center post closing trial balance untuk 30 November di tahun 2022. Nah, untuk cash-nya ada 28.700 di debit, accounts receivable-nya 33.700 di debit, inventory-nya ada 45.000 di debit, supplies-nya 1.500 di debit, equipment-nya ada 133.000 di debit, accumulated depreciations, equipment-nya itu 24.000 ditambah 39.000 di kredit. Terus notes payable-nya ada 51.000 di kredit, account payable-nya 48.500 di kredit, interest payable-nya ada 11.000 di kredit. Terus common stock-nya 90.000 di kredit. Retained earnings 8.000 dikurang 5.600 sama dengan 2.400 itu di kredit. Jadi total debit seluruhnya ada 241.900 itu di debit. Untuk kreditnya adalah 241.900. Next.
Thank you very much. Ini presentasi dari kelompok kami. Silakan Tigran. Baiklah, mungkin untuk presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys.